menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil bahagian pertama, kitab Injil Matius pasal 28, pasal yang terakhir dari kitab Injil Matius, dengan perikop kebangkitan Yesus, dusta mahkamah agama, dan perintah untuk memberitakan Injil. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Matius pasal yang ke-28, pasal yang terakhir dari kitab Injil bahagian pertama. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang pergilah, jadikan semua bangsa dan ajarlah, dengan ayat perenungan Matius 28 ayat 19 sampai 20 dengan bunyi nas. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, kisah pelayanan Yesus berakhir persis seperti pada awal mulanya, yaitu di Galilea, tempat di mana bangsa-bangsa bukan Yahudi berkumpul untuk mendengarkan Dia. Kita mungkin bertanya, mengapa orang non-Yahudi dan bukan orang Yahudi? Jawabnya adalah sebab bangsa-bangsa kafir dan orang-orang yang diremehkanlah yang menyambut panggilan Yesus. Sambutan itu bisa kita baca dalam Alkitab melalui kisah seorang wanita Sirofenesia di sumur Yakub dari desa Samaria. Kemudian ada juga seorang perwira Romawi, bahkan seorang pencuri di kayu salib, dan lain-lain. Tapi orang-orang Yahudi sendiri bahkan tidak terkesan dengan mujizat kebangkitan Yesus. Mereka begitu dibutakan oleh ego dan identitas mereka sendiri, sehingga mereka berusaha menyembunyikan berita kebangkitan Yesus. Tapi tidak demikian halnya dengan orang-orang bukan Yahudi. Sebelum naik ke sorga, sahabat-sahabat firman, Tuhan Yesus mengutus para muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Ia ingin agar semua bangsa menjadi muridnya dan menerima baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, serta melakukan segala kehendaknya. Matius 28 ayat 18-20, yaitu melakukan kebenaran, keadilan, dan kasih. Sahabat-sahabat firman, menjadikan murid berarti membuat seseorang mau belajar dari Tuhan Yesus dan melakukan segala kehendaknya dengan disiplin. Kata murid sendiri dalam bahasa Inggris adalah disciple, yang berkaitan dengan kata disiplin. Orang yang menjadi murid Yesus harus punya komitmen untuk mendisiplinkan diri dalam melakukan apa yang Yesus telah perintahkan yang tertulis dalam Alkitab. Dan semua yang mau menjadi murid Yesus harus dibaptis sebagai tanda kita dan mereka yang lain menyambut panggilannya untuk menjadi miliknya. Tapi tidak sampai di situ, kita dipanggil juga untuk menjadi utusannya. Secara manusiawi, semua itu mungkin terasa tidak mudah. Namun Tuhan Yesus telah menjamin bahwa kita akan mampu melakukannya tatkala kita sungguh-sungguh berkomitmen dan bersandar pada kasih dan kuasa-Nya. Ia berjanji untuk menyertai kita sampai pada akhir zaman, karena segala kuasa di sorga dan di bumi ada di tangannya. Karena itu, kita bersyukur bagi setiap muridnya. Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Ia tidak hanya berkenan memberikan keselamatan kepada kita, tetapi Ia juga memakai kita agar kita menjadi sarana terwujudnya kerajaan rohani Allah di bumi. Ia menghendaki segala kebaikan bagi semua orang dan segala makhluk. Dan seperti Roh Kudus memampukan para murid pada hari Pentakosta, sehingga khotbah mereka menghasilkan pertobatan ribuan orang dari berbagai bangsa yang memahami pesan dalam bahasa mereka sendiri. Maka di akhir zaman ini, Roh Kudus juga akan memampukan kita untuk melakukan hal yang sama, yaitu memuridkan semua bangsa. Segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepada kita
karena Yesus menyertai kita. Sahabat-sahabat firman, apa yang dimaksudkan dengan semua bangsa? Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat From Heaven with Love, halaman 547 alinea ketiga, menjelaskan bahwa namun pekerjaannya tidak berhenti sampai di sini. Hal ini akan diperluas hingga ke batas-batas bumi yang paling jauh. Itulah yang dimaksudkan dengan semua bangsa. Meskipun secara bangsa, Israel atau Yahudi menolak Yesus, pena Ilham Ilahi Roh Nubuat melanjutkan. Dan kepada murid-muridnya Kristus berkata, meskipun Israel telah menolak aku, seperti yang dinubuatkan dalam kitab suci, mereka masih mempunyai kesempatan lain untuk menerima anak Allah. Oleh sebab itu kepadamu, murid-muridku, aku menyampaikan pesan belas kasihan ini. Itu harus diberikan kepada Israel terlebih dahulu, kemudian kepada semua bangsa, bahasa, dan kaum. Semua orang yang percaya harus dikumpulkan menjadi satu gereja. Sahabat-sahabat firman, Injil Kerajaan Allah datang menjangkau kita Israel-Israel rohani, dan tugas kita sebagai Israel rohani adalah menjangkau mereka yang lain untuk menjadi satu tubuh, yaitu Gereja Kristus. Kristus akan segera kembali. Mari kita bergandengan tangan untuk menyelesaikan tugas agung ini. Untuk menutup kitab Matius pasal 28, mari kita berdoa. Tuhan, bukalah mata kami untuk melihat sumber daya yang Engkau sediakan dan peluang yang kami temui. Bantulah kami memuliakan nama-Mu hari ini dengan mencari orang-orang yang berbeda dengan kami. Mungkin berbeda suku, dan mungkin juga beda bahasa, dan juga bagi mereka yang terpinggirkan atau berstatus lebih rendah dalam masyarakat. Dengan demikian, kami menghormati nama-Mu dan menyegerakan akan hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Amin. Mari kita renungkan ini bersama. Maranatha, Shalom. Mungkin bukan di puncak gunung atau di laut bergelora, mungkin bukan di medan tempur, Tuhan perlukan aku. Tapi bila suaranya memanggil ke tempat yang tak ku tahu, jawabku Tuhan, pegang tanganku. Kemanapun ku kan pergi, kemanapun ku mau pergi, Tuhan, ke gunung, darat, dan lautan, ku mau kabarkan firman-Mu, Tuhan. Ku mau turut kehendak-Mu. Mungkin hari ini Yesus mau kabar baik ku beritakan. Mungkin sekarang